Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan selamat untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita melalui ibadah ini. Kiranya ibadah kita ini mendapat berkat dari Tuhan sehingga memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di kemudian hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga,
Berilah kepada kami hati yang teguh, yang kudus, pikiran yang baik dan sukacita melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah damai kepada kami, agar kami merasa tenteram hidup di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Kiranya Engkau memelihara dan menguatkan kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada kita minggu pagi ini tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Marilah kita membacanya secara responsoria dan di ayat ke-10 kita sama-sama membacanya. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh, aku tidak tahu entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik melalui perkataan kita, perbuatan maupun pikiran kita, dan dengan kerendahan hati marilah kita memohon ampun dosa dari Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu,
oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang ke-9 dan ke-10 beserta artinya. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Hukum yang ke-10. Jangan kau mengingini rumah temanmu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Maksudnya adalah kita harus takut dan setia serta kasih kepada Allah.
Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai malam padam, terlihat surya yang cemerlang. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak damai sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga tenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kita saat ini hadir utusan dari Lembaga Alkitab Indonesia, ingin menjelaskan sejenak tentang terjemahan Alkitab Baru versi 2. Kepada Lembaga Alkitab Indonesia kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Beriman Pasaribu. Kami dari Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Medan yang beralamat di Jalan Setiabudi nomor 463 AB Tanjung Sari. Bapak Ibu, kami hadir di sini dan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta, Majelis
dan para penatua yang ada di gereja ini sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan dan pameran terjemahan baru edisi 2. Bapak Ibu, pada tanggal 29 Februari 2023 LAI sudah menerbitkan Alkitab part 2 ya Bapak Ibu, yang tahun terbitnya itu 2023. Dan Bapak Ibu, kami juga hadir di sini untuk melakukan pameran di mana Bapak Ibu dapat promo hemat 20%. Dan Bapak Ibu akan menyaksikan nanti video singkat. Silakan diputar videonya. Shalom Ibu Bapak sekalian, perkenankanlah saya memberikan penjelasan singkat mengenai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, TB2, yang diluncurkan bulan Februari tahun yang lalu. Seperti yang kita ketahui, sesungguhnya yang menerjemahkan Alkitab sebelum berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia adalah Lembaga Alkitab Belanda, Netherlands Bibelgenootschap. Mulai tahun 1921, Lembaga Alkitab Belanda mengutus seorang tenaga ahli bernama Dr. Swellen Grebel untuk mengerjakan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia modern. Sebelumnya, semua terjemahan yang ada di Nusantara masih menggunakan bahasa Melayu. Dan salah satu kesulitan yang kita alami pada waktu itu adalah bahasa Indonesia berkembang sangat pesat pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebelum Alkitab Terjemahan Baru TB terbit tahun 1974, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan terjemahan darurat. Dan terjemahan darurat ini merupakan gabungan dua terjemahan bahasa Melayu, yaitu yang dikerjakan oleh Dr. Klinkert untuk Perjanjian Lama dan Pendeta Bode untuk Perjanjian Baru. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan, mengapa terjemahan Alkitab dibarui? Ada beberapa alasan. Pertama, tentu kita memperhatikan perkembangan dalam bahasa penerima, dalam hal ini bahasa Indonesia. Kedua, kita juga memperhatikan penemuan naskah-naskah kuno seperti gulungan-gulungan Laut Mati yang terkenal itu, Dead Sea Scrolls, mulai tahun 1947 yang ditemukan di daerah Qumran dekat Laut Mati. Lalu yang terakhir kita memperhatikan perkembangan ilmu biblika, yaitu penelitian tentang Alkitab. Kalau kita membarui terjemahan Alkitab, tentu kita mulai dari bahasa dan juga kaidah bahasa. Sebagai contoh, kata daripada dalam Alkitab TB itu tertulis sebagai dua kata. Dalam Alkitab TB 2 itu ditulis sebagai satu kata, daripada, kalau maksudnya adalah perbandingan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, begitu juga dalam doa Bapa kami, karena itu bukan perbandingan, maka kata daripada itu dikurangi sehingga menjadi dari. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, bukan daripada yang jahat. Kita juga memperhatikan kata-kata yang usang, yang bukan saja sudah sulit dimengerti, tapi juga bisa disalah mengerti. Salah satu contoh terkenalnya adalah kata ganja. Ini kita temukan di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 17. Di situ bahasa Ibrani, koteret, sebenarnya adalah bagian dari tiang bangunan. Oleh karena itu kita terjemahkan menjadi tiang. Contoh-contoh lain misalnya adalah kata perkara. Kalau kita membaca Mazmur 126 ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Nah, di situ TB2 menggantikannya menjadi melakukan perbuatan besar sesuai dengan bahasa Ibrani-nya. Hikdil Adonai Ashot Imanu Hayinu Semahim. Begitu juga kita perhatikan misalnya kata ipuh dalam nubuat Amos. Amos pasal 5 ayat 7. Di situ kita ganti menjadi racun pahit sesuai dengan bahasa Ibrani-nya la'ana. Nah, kita juga memperbaiki atau membarui terjemahan yang terkesan harfiah dan bisa disalah mengerti. Sebagai contoh, ketika terjadi peralihan kepemimpinan dari Nabi Elia kepada Nabi Elisa, di situ rombongan Nabi dari Yeriko melihat Elisa dari jauh dan mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Ini terjemahan TB tentunya. Dalam TB2 ini diterjemahkan sesuai dengan makna ruah, tidak hanya roh tapi juga artinya kuasa. Nah, kuasa Elia yang telah pindah pada Elisa. Jadi peralihan kuasa kenabian.
Salah satu contoh lain yang dapat diberikan adalah tentang roh jahat. Kita mengetahuinya dari kisah Saul yang gundah gulana. Di situ dikatakan roh Tuhan telah mundur dari dia dan dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Itu terjemahan TB. Dan ini tentu terjemahan harfiah yang menimbulkan tanda tanya. Bagaimana roh jahat dapat datang dari Tuhan? Nah, ternyata kata ra'a dalam bahasa Ibrani itu sangat luas maknanya. Bukan hanya jahat, tetapi juga segala sesuatu yang buruk. Bisa berarti penyakit, bisa sesuatu yang mengganggu, menyusahkan. Nah, oleh karena itu TB2 membarui terjemahan ini menjadi ia tersiksa oleh roh yang menyusahkan dari Tuhan. Ada sebuah contoh yang kami terima dari pembaca Alkitab dari Wahyu pasal 3 ayat 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah dalam TB. Dan tentu permulaan dari ciptaan Allah dapat disalah mengerti seolah-olah Kristus yang bangkit itu adalah bagian dari ciptaan dan diciptakan. Kami melihat bahasa Yunaninya he arche, dan ini bisa berarti permulaan tapi juga bisa berarti sumber. Dan lebih tepat, Kristus adalah sumber dari ciptaan Allah, seperti yang diterjemahkan dalam TB2. Ibu bapak saudara sekalian, demikian beberapa contoh perubahan pada TB2. Tujuannya adalah untuk memperjelas terjemahan yang ada supaya dimengerti dan supaya tidak disalah mengerti. Dengan demikian, TB2 ini dipersembahkan kepada gereja-gereja untuk digunakan sebagai dasar pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya ini semua menolong kita untuk semakin mengerti firman Tuhan dan semakin mencintai Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita lanjutkan ibadah kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari mata acara nomor 11. Senjata,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai dan memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau boleh saya mengundang, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca secara bersahut-sahutan, seperti cara kita membaca epistel tadi. Nats khotbah bagi kita pada minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal 48 dimulai dari ayat 1 sampai 15. Mazmur 48 ayat 1 sampai 15. Saya akan membaca mulai dari ayat 1. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Raja besar. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, kau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah membotnya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Kita sama-sama membaca ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selamanya dia yang memimpin kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tata ibadah dituliskan bahwa Mazmur yang disampaikan oleh Bani Korah di sini disarikan Allah benteng bagi kita. Allah benteng bagi kita. Benteng sebagaimana kita tahu adalah bahasa di dunia militer. Benteng dikelilingi oleh tembok-tembok yang kokoh untuk menghambat para penyerang datang dari luar. Oleh sebab itu, benteng adalah tempat berlindung yang aman. Allah benteng bagi kita. Mengapa? Mengapa perlu benteng bagi kita? Karena banyak musuh-musuh yang menyerang kita, atau setidaknya bermaksud menyerang kita. Akan tetapi Allah yang benteng itu senantiasa menang. Inilah yang disaksikan oleh pemazmur di sini melalui nats ini, saudara-saudaraku. Kalau kita membaca tadi dari ayat 2 sampai ayat 4, kota Sion itu atau Yerusalem itu dimuliakan oleh pemazmur sebagai kota Allah.
Pemazmur menobatkan Gunung Sion atau Yerusalem itu sebagai kota terindah. Penobatan ini bukan karena keindahan kota itu secara lahiriah, bukan. Akan tetapi penobatan ini karena Allah berada di kota itu. Jadi Allah lah yang menjadikan kota itu menjadi kota yang terindah. Sion adalah puncak keindahan, dari mana Allah tampil bersinar, menjulang permai, dan disebut orang kota kegirangan untuk seluruh bumi. Karena Allah ada di sana, maka kota Sion itu atau Yerusalem menjadi yang terindah dan menjadi kegirangan, menjadi sukacita bagi seluruh bumi. Pada saat itu, kota ini penuh dengan sukacita. Dan dinyanyikan oleh pemazmur juga di sini dengan penuh pengharapan. Akan menjadi terus-menerus kota itu menjadi kota sukacita. Karena indahnya kota itu para penafsir bermaksud, pemazmur di sini bermaksud menyatakan bahwa kota itu menyerupai Taman Eden. Pada waktu permulaan penciptaan, di mana manusia pertama Adam dan Eva ditempatkan di Taman Eden itu yang indah, tak kurang sesuatu apapun. Kota ini kudus, saudara-saudaraku. Kota ini dipisahkan khusus untuk Tuhan dan umatnya. Begitu pemazmur menyanyikannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai tempat kediaman Allah, kota atau bukit Sion ini yang serba indah itu patut ditinggikan. Kota ini mengatasi, gunung ini mengatasi segala gunung, sama seperti Allah mengatasi semua kuasa ilahi. Di bukit ini Allah menempatkan puri-puri, itu kita dengarkan tadi puri-purinya. Dan dia memperkenalkan dirinya, dia hadir di tempat ibadah umatnya. Sama seperti, itu yang dinyanyikan pemazmur ini, Allah telah memperkenalkan dirinya pada nenek moyang mereka, pada nenek moyang bangsa Israel. Secara khusus pada saat Allah mengeluarkan bangsa ini, atau nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir, dan mereka menjadi bangsa yang merdeka dan dituntun sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Begitu jugalah pada saat pemazmur ini melihat dan menyaksikan Allah itu tetap menyatakan dirinya sebagai benteng pemelihara dan penuntun bagi umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena keindahan kota ini, walaupun Allah memerintah di sana, walaupun Allah berkuasa di sana, namun penyerang-penyerang, musuh-musuh Tuhan itu tidak berdiam diri. Musuh-musuh ini menyerang kota ini. Kalau kita baca dalam ayat 5 sampai ayat 9, musuh-musuh itu datang. Akan tetapi Allah mempertahankan kota itu. Dan inilah juga yang dinyanyikan oleh pemazmur ini, Yerusalem yang dilihat oleh pemazmur ini secara historis, secara sejarah, dan ini juga akan terus menerus sampai ke Yerusalem yang baru nanti di sorga. Sejumlah raja-raja, kita membaca tadi dalam ayat 5, sejumlah raja-raja dunia sepakat menyerang kota Sion, kota tempat Allah memerintah. Mereka sepakat melawan Tuhan. Namun ketika mereka melihat keperkasaan Tuhan itu, nyali mereka menjadi ciut. Mereka menjadi bingung dan berbalik mundur. Kegentaran mereka dilukiskan tadi. Kegentaran penyerang ini dilukiskan tadi seperti kesakitan, seperti seorang perempuan yang mau melahirkan katanya. Dan kekuatan keperkasaan Allah itu dilukiskan dengan angin timur yang menyerang, yang menghempaskan kapal-kapal dari Tarsis katanya.
Dan pada waktu itu kapal-kapal yang ada pada zaman terkenal besar dan hebat, ternyata tidak berdaya. Atas anugerah Tuhan yang mempertahankan kota ini, yang melepaskan kota ini, atas keperkasaan Tuhan, maka mereka, umat Tuhan, memuji-muji Allah. Seperti mereka dengar tentang kehebatan Allah di zaman nenek moyang mereka, demikian juga mereka telah melihat keperkasaan Allah. Oleh karena itu, mereka memuji-muji Allah. Kita bisa baca dari ayat 10 sampai ayat 15. Setelah ancaman bahaya disingkirkan oleh Allah, maka kota tercinta itu dilihat dalam kesukaan besar, saudara-saudaraku yang terkasih. Umat yang beribadah disuruh keluar, kelilingi dulu kota ini. Lihatlah puri-purinya, hitunglah berapa menaranya. Betapa Allah perkasa dan penyayang. Lihatlah indah itu, oleh karena Allah adalah gembala dan raja yang memimpin, yang mempertahankan. Dialah benteng yang mempertahankan kota Allah itu, sehingga tidak akan pernah punah, akan tetap sampai selama-lamanya. Begitulah nyanyian pemazmur yang kita baca tadi, saudara-saudaraku yang terkasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus Allah memilih gereja sebagai kotanya. Bukan lagi Yerusalem, Sion yang di Yerusalem sana. Tapi Allah itu menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa Allah itu memilih gereja sebagai kota Allah. Memilih kita, persekutuan kita ini sebagai kota Allah. Gereja menjadi tempat kehadiran Allah dalam Yesus Kristus. Allah hadir di sini sekarang. Allah hadir, itu kita nyanyikan tadi. Kitalah gereja itu. Persekutuan kita inilah gereja itu. Dan oleh kasih-Nya dalam Yesus Kristus, Dia hadir di sini. Allah memilih gereja ini menjadi tempatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Itu yang dinyanyikan oleh pemazmur di sini. Menyanyikan kebesaran Allah. Demikian juga kita gereja menyanyikan kebesaran Allah. Menyanyikan anugerah Allah yang diberikan kepada kita dalam Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, karena kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Kita berada dalam terang Tuhan yang ajaib. Gereja Persekutuan Kudus dipilih oleh Allah menjadi tempatnya. Dia hadir di tengah-tengah umatnya, saudara-saudaraku yang terkasih. Pada saat kita dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata Rasul Paulus dalam Roma 6, kita mati bersama Kristus dalam hidup yang lama. Tapi pada waktu yang sama kita bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Oleh karena itu kita menjadi anak-anak Allah. Pada saat kita dibaptiskan, Tuhan memanggil nama kita masing-masing. Melalui hambanya di gereja. Melalui hambanya atau di tempat mana kita dibaptiskan. Tuhan memanggil nama kita. Yang pertama dikatakan oleh Tuhan, Sianu, mulai sekarang engkau kupilih menjadi putraku atau menjadi putriku. Yang kedua dikatakan Tuhan pada waktu kita dibaptiskan, mulai sekarang kuundang kau. Mintalah apa saja yang engkau perlukan. Apa saja, anything, minta. Tidak ada permintaanmu yang terlalu besar atau yang terlalu kecil. Itu yang kedua dikatakan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji, aku akan mendengarkan dan akan berbuat apa yang terbaik untuk kamu.
Inilah saudara-saudaraku yang menjadikan kita umat Tuhan. Jadi kita ini bukan lagi umat kegelapan, tapi umat Tuhan. Dan oleh karena kebesaran Tuhan ini, kita menjadi orang yang merdeka. Sebelum kita menerima anugerah Tuhan ini, dosa kita senantiasa menuntut kita. Menuntut kita, sehingga kita senantiasa merasa bersalah. Akan tetapi oleh Tuhan, kita dilahirkan secara baru. Maka kita menjadi orang yang merdeka. Kita umat Tuhan. Di tengah-tengah kita Tuhan ada. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana tadi kota Sion Yerusalem yang dinyanyikan oleh pemazmur ini, tidak lepas dari serangan-serangan dari musuh-musuhnya. Begitu juga gereja saudara-saudaraku, begitu juga pribadi kita lepas pribadi. Kita tidak lepas dari serangan-serangan yang datang dari musuh-musuh gereja, musuh-musuh Tuhan, musuh-musuh kita dari dunia ini. Serangan musuh itu bukanlah dari sahabat kita yang mungkin kita berkelahi, bukan itu yang dimasukkan di sini, tapi serangan itu datang dari iblis. Kita mendengarkan tadi epistel itu, bagaimana kesaksian Rasul Paulus. Dia sangat menderita. Dia berdoa kepada Tuhan. Sudah sampai 3 kali dia berdoa. Akan tetapi Tuhan menjawab, cukuplah anugerahku bagimu. Karena pada waktu engkau lemah, disitulah anugerahku nyata bagimu. Sehingga dia menyaksikan, maka aku bangga dalam kelemahanku. Karena pada waktu aku lemah, di situ Allah aku memiliki kekuatan, katanya. Karena itu dalam Filipi juga dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi gereja saudara-saudaraku, bukan berarti kita tidak ada musuh. Bukan berarti kita bisa lepas tidak ada masalah lagi. Tidak, saudara-saudaraku. Itu tetap ada serangan-serangan itu. Yang membuat saudaraku putus asa. Bukan mungkin menjadi mundur. Mundur dari perjuangan itu. Ada banyak masalah. Tetapi kita bersyukur saudara-saudaraku yang terkasih. Karena Tuhan menyatakan dirinya sekarang, Dia benteng kita. Kalau kita berada di dalam benteng itu, kita tidak akan dapat diserang oleh kekuatan apapun. Saat sekarang ini makin banyak musuh-musuh kita, makin banyak jenis-jenisnya. Saudara pribadi lepas pribadi bisa menghitungnya. Apa musuhku sebenarnya? Apa yang membuat saya menjadi kadang-kadang frustrasi, putus asa, kurang bersemangat. Hari ini Tuhan berfirman kepada saudara, Dialah benteng. Sebagaimana Dia tadi mempertahankan kota Yerusalem. Kalau Dia melihat musuh-musuh itu raja-raja mau menyerang Dia, tapi setelah raja-raja itu musuh melihat Dia, maka mereka menjadi ciut, katanya. Mereka takut. Tidak ada kekuatan yang dapat berdiri di hadapan Tuhan yang maha kuasa dan maha besar itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, gereja sebagai umat Tuhan, gereja sebagai kota Tuhan, kita anak-anak Tuhan sebagai gereja diperintah oleh Tuhan kita, Raja segala raja itu, Raja maha besar, yang mati di kayu salib di satu gunung di luar Yerusalem. Dialah memerintah dengan firman-Nya. Tuhan memberikan segalanya kepada kita, tapi Tuhan juga menghendaki kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada kita. Sebagaimana tadi disaksikan oleh pemazmur di sini. Dalam ayat 10 sampai 15 tadi, besarlah kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang maha adil, yang Engkau maha kuasa. Mereka beritakan kepada generasi-generasi penerus. Saudaraku, Dia juga adalah gembala dan pemimpin bagi kita. Dia adalah benteng kita. Dalam benteng ini, Dia hadir dan Dia gembala dan memimpin kita. Sampai akhirnya nanti
tetap kita berkarya sebelum Dia datang. Saudaraku yang terkasih, akan ada waktunya semua musuh-musuhnya akan dicampakkan. Dan sukacita bagi seluruh umatnya, sukacita bagi kita seluruhnya akan terdengar di Yerusalem yang baru itu. Di Yerusalem yang baru itu. Ibu dari kita semua, dikatakan dalam Galatia pasal 4 ayat 26, saya baca sekali lagi ya. Akan ada waktunya semua musuh-musuhnya akan dicampakkan. Dan sukacita bagi seluruh umatnya akan terdengar di Yerusalem, di atas Yerusalem yang baru itu. Yerusalem itu disebut ibu dari kita semua. Dalam Galatia 4 ayat 26 dikatakan, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Tapi saudaraku, semua kemenangan ini harus kita terima di dalam iman. Tuhan adalah benteng kita dalam menjalani jalan kita, dalam perjuangan kita. Dia yang memimpin saudara, Dia yang menggembalakan saudara, supaya saudara tidak pernah putus asa dan tidak akan pernah kalah. Walau bagaimanapun kuatnya musuh itu, karena Tuhan bersama dengan kita. Bersukacitalah saudaraku, sampai nanti musuh-musuh Tuhan itu kalah semua, dicampakkan oleh Tuhan, dan kita menjadi bersukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Engkau maha besar, maha pengasih. Engkau adalah benteng bagi kami, yang membentengi kami, melindungi kami dari kuasa-kuasa yang menyerang kami di dunia ini. Engkau juga Tuhan gembala dan pemimpin kami, menuntun kami dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami Tuhan menjadi orang yang menang, tidak berputus asa, dan tidak mundur dalam perjuangan kami. Karena Engkau Tuhan adalah pemenang, maka kami juga yang percaya kepadamu adalah pemenang, dan kami tidak pernah sendirian. Sertai seluruh putra-putrimu ini Tuhan, bimbing mereka, dan seluruh wargamu ini dan para hamba-hambamu ini. Bersama Engkau Tuhan kami melangkah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 285 ayat 1. Dan cobaan pun datang mengganggu,
Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk menuntun kita, memberikan kurban syukur kita, marilah kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayat 23 demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembalilah saudaraku dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam.